في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air Zam-Zam hingga saat ini masih menjadi oleh-oleh favorit bagi mereka yang pulang berziarah dari tanah suci. Selain mengharapkan keberkahan, air ini dipercaya banyak orang memiliki banyak khasiat bagi peminumnya. Sumur Zam-Zam menghasilkan air dengan kualitas terbaik di muka bumi. Tidak heran jika ribuan orang dari berbagai belahan dunia selalu membawa air Zam-Zam sebagai oleh-oleh andalan. Namun air itu tidak pernah habis meski dipompa hingga 690 juta liter setiap hari. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat nyata pada sumur ini. Fakta tersebut menunjukkan jika dia melakukan kontrol yang absolut dan luar biasa pada sumur Zam-Zam. Jika tidak, maka niscaya dunia akan tenggelam dengan luapan air yang sedemikian banyaknya. Seperti diketahui, semua bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan meninggalkan istrinya yang bernama Siti Hajar di sebuah gurun pasir yang tandus bersama bayi mungilnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hal itu tentunya sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Namun karena perintah dari Allah, keduanya ikhlas dengan kondisi yang dihadapi. Setelah ditinggal pergi, Siti Hajar mulai kehabisan persediaan air. Nabi Ismail kecil tidak henti-hentinya menangis karena kehausan. Ini membuat sang ibu sangat panik. Siti Hajar kemudian berlari-lari ke Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari tahu kesediaan air di antara keduanya. Namun hasilnya nihil. Tidak ada setetes pun air yang ditemukan. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara. Ia kemudian berkata, "Saya mendengar suaramu, tolonglah aku jika engkau punya kebaikan." Ternyata suara tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian melalui hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah air. Air yang keluar itu sangat banyak sehingga Siti Hajar mencoba membendungnya. Ia kemudian berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam," yang artinya stop, stop, dan stop. Begitulah sepenggal sejarah terbentuknya air Zam-Zam. Seperti diketahui, mata air Zam-Zam merupakan mata air abadi di muka bumi. Bagaimana tidak, sejak ribuan tahun lalu sumur ini tidak henti-henti menghasilkan air. Kondisi ini begitu terasa pada saat musim haji, di mana setiap orang pasti mengkonsumsi air ini. Jumlah mereka mencapai jutaan dan setiap hari harus minum. Namun, faktanya air Zam-Zam tidak pernah habis. Mata air Zam-Zam memiliki kedalaman 42 meter dan berada di sebelah tenggara bangunan Ka'bah. Permukaan air Zam-Zam adalah sekitar 10,6 kaki di bawah permukaan tanah. Setiap detiknya, sumur Zam-Zam ini dipompa dan menghasilkan 8.000 liter per detik. Bisa dibayangkan bagaimana air yang dihasilkan selama 24 jam. 8.000 liter per detik artinya 8.000 dikali 60 sama dengan 480.000 liter per menit. Lalu kalau dijadikan jam, 480.000 dikali 60 sama dengan 28,8 juta liter per jam. Kalau per hari,
28,8 juta dikali 24 jam, maka hasilnya adalah 691,2 juta liter per hari. Jadi, ada 690 juta liter air Zam-Zam dipompa dalam waktu 24 jam. Tetapi sumurnya terisi kembali hanya dalam waktu 11 menit. Bagaimana jika hitungannya sepekan, bulan, dan setahun? Dari kondisi ini terlihat ada peran yang melebihi kehebatan mesin. Ada pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses ini. Proses di mana sumur Zam-Zam bisa dengan cepat terisi kembali dan proses kontrol sehingga airnya tidak luber atau tidak mubazir. Karena jika dihitung-hitung, bisa saja bumi tenggelam lantaran air Zam-Zam yang pancaran airnya terbilang dahsyat tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air Zam-Zam berasal dari kisah yaitu Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ismail sedang merasa kehausan dan Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke tanah dan muncullah sumber air tersebut yang diberi nama air Zam-Zam. Tentang keutamaan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa sebaik-baik air di dunia ini adalah air Zam-Zam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun dalam riwayat lain yang dikatakan oleh Zabir radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW bersabda bahwa air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di era modern ini ulama-ulama meminum air Zam-Zam dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang dengan tujuan untuk memudahkan dalam menghafal hadis dan juga Al-Quran. Lalu ada juga yang untuk menghilangkan penyakit dengan meminum air Zam-Zam, dan qadarullah, dengan meminum air Zam-Zam itu pun penyakit mereka juga sembuh atas izin Allah. Semoga yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.